Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Berdasarkan data, berdasarkan fakta, ternyata manusia purba itu atau nenek moyang kita itu tidak berasal dari kera, tidak berasal dari monyet, tidak berasal dari simpanse. Ini sudah kepalang salah gitu. Jadi waktu sekolah kan kita dijelaskan bahwa manusia itu berasal dari kera, berasal dari hewan. Enggak guys. Bahkan Charles Darwin sekalipun tidak pernah mengatakan seperti itu. Manusia itu bukan berasal dari kera. Ini sudah kepalang salah ya, saya jelaskan pelan-pelan ya. Berdasarkan data, berdasarkan fakta, manusia itu berasal dari apa? Dari kerabat. Ini ditandai dulu ya. Dari kerabat apa? Kerabat kera. Jadi kera dengan manusia itu punya spesies yang berbeda. Manusia dengan simpanse itu punya spesies yang berbeda. Nah, kita masuk ke masalah spesies ya. Ini saya sering menjelaskan ya. Di video sebelumnya juga banyak yang keliru gitu. Jadi spesies ini artinya gini. Agak mirip tapi tidak sama. Gini guys. Kita ambil contoh yang lebih detail lagi ya. Kita ambil contoh misalnya antara kucing dengan harimau. Mirip kan? Kucing dengan harimau itu mirip kan? Tapi bukan spesies yang sama. Itu adalah spesies yang berbeda. Sama seperti manusia misalnya. Manusia dengan kera itu agak ada miripnya kan. DNA-nya juga mirip 90% lebih mirip DNA manusia dengan simpanse. Tapi bukan berarti spesies yang sama. Itu spesies yang berbeda. Jadi sudah kepalang gitu. Sudah kepalang dijejeli kepada kita bahwa manusia purba itu berasal dari kera, berasal dari hewan dan lain sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan adalah pada faktanya, pada datanya, nanti datanya saya akan tampilkan ya di deskripsi ya. Pada faktanya manusia itu masih berkerabat, bukan keturunannya langsung gitu, bukan dari rahim monyet langsung. Kita masih berkerabat, sama seperti kucing dengan harimau misalnya. Kucing dengan harimau itu kan berkerabat ya, berkerabat dekat. Tapi bukan berarti kucing itu lahir dari rahim harimau, enggak kan? Sama, perumpamannya sama seperti itu. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang membantah misalnya, nggak mungkin manusia berasal dari kerabat simpanse atau kerabat kera. Manusia kan berasal dari Nabi Adam. Itu kan ada di agama. Oke, saya tetap menghargai itu. Saya sangat menghargai itu. Sebagai apa? Sebagai budaya. Jadi saya tidak menyangkal yang ada di agama itu. Saya tidak menyangkal sama sekali. Saya tetap menghargai itu. Jadi bagi kaum agamis yang nonton video ini, kalau misalnya ada yang mengatakan manusia itu berasal daripada Adam, saya menghargai itu. Saya tidak menyangkal itu. Sebagai apa? Sebagai budaya. Saya menganggap bahwa agama itu adalah budaya. Karena agama itu tidak berasal dari Tuhan. Agama itu adalah produk budaya. Jadi saya menghargai itu ya. Menghargai sebagai apa? Sebagai budaya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya manusia itu berasal daripada Adam, pertanyaan yang saya sering lontarkan tapi tidak satu pun yang bisa menjawab adalah kenapa DNA manusia itu tidak mirip dengan tanah? Kalau manusia itu berasal dari tanah, berdasarkan teori Adam ini ya. Adam kan berasal dari tanah. Bim salah bim, ada kadabra langsung jadi Adam dari tanah kan, diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa DNA manusia itu tidak mirip dengan tanah? Kenapa? Kenapa DNA manusia itu lebih mirip dengan simpanse? DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse daripada tanah. Bahkan otak manusia juga mirip dengan simpanse. IQ-nya juga nggak beda jauh gitu. IQ 78. Simpanse juga kan segitu. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat sering saya tanyakan kepada kaum agamis. Bukan berarti saya tidak menghargai kaum agama ya. Saya tetap menghargai ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat saya lontarkan. Kenapa DNA manusia itu tidak mirip dengan tanah? Kenapa DNA manusia itu lebih mirip kepada simpanse? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Di antara sahabat yang nonton video ini tolong dijawab ya. Apa penjelasannya? Nah, contoh yang kedua misalnya, kenapa di tubuh manusia itu ada peninggalan-peninggalan atau sisa-sisa evolusi kalau manusia berasal dari Adam? Seperti misalnya tulang ekor. Jadi manusia itu kan punya tulang ekor ya. Tulang ekor ini adalah sisa-sisa evolusi. Zaman dulu kita tuh punya ekor. Jadi
spesies manusia zaman dulu itu masih punya ekor. Dan bukan berarti saya mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera ya, dari rahim kera ya, tapi punya spesies yang berbeda. Seperti saya katakan tadi itu, harimau dengan kucing, itu ibaratnya ya. Jadi dulu manusia itu punya ekor, makanya ada peninggalan tulang ekor. Nanti akan saya tampilkan gambarnya. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, contoh atau case yang kedua misalnya, usus buntu misalnya. Kenapa ada sisa-sisa evolusi di tubuh manusia itu berupa usus buntu? Setelah diteliti dan dipahami, kenapa ada usus buntu di perut manusia itu? Karena zaman dulu kita itu masih makan daun-daun, guys. Belum ada boba misalnya, belum ada misue misalnya, belum ada steak seperti sekarang ini, belum ada Indomie gitu. Jadi zaman dulu kan nenek moyang kita makannya daun-daunan gitu, tinggalnya di pohon gitu. Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab bagi kaum agamis. Pertanyaan kedua misalnya, gigi geraham. Jadi zaman sekarang ini kan gigi geraham tidak terlalu diperlukan ya. Kenapa? Karena makan buah juga udah menggunakan blender gitu. Sambal juga udah menggunakan blender gitu. Makan daging juga, dagingnya sudah agak tidak keras lagi gitu, lunak. Dulu kan gigi geraham kita ini digunakan ketika berburu terus makan daging itu kan harus digigit dengan keras gitu. Jadi sehingga gigi geraham itu sampai sekarang masih ada, dan itu adalah sisa-sisa daripada evolusi. Yang ketiga misalnya, refleks dan bulu merinding. Jadi ini sisa-sisa daripada evolusi ya. Kalau misalnya kita refleks ini adalah bagian daripada kita untuk survive ya di masa lalu. Jadi zaman dulu ya, manusia kan belum masuk ke induk rantai makanan ya, bukan menempati induk gitu. Kita tuh masih makhluk yang diburu. Jadi kalau kita dikejar-kejar sama harimau apa segala macam, ada masalah atau ada bencana, jadi kita refleks gitu, menyelamatkan diri. Ini adalah bagian daripada pertahanan hidup. Makanya ada sampai sekarang itu sifat refleks atau bulu merinding di manusia. Ini adalah sisa-sisa daripada hasil evolusi. Dan sekarang kita akan bahas dari pandangan agama ya. Tetap saya hargai juga dari pandangan agama. Walaupun saya mengatakan bahwa agama itu adalah bagian daripada produk budaya. Agama itu adalah bagian dari budaya. Tetap kita akan bahas juga. Kita mulai daripada beberapa agama ya, seperti agama Mesopotamia kuno, agama Mesir kuno, agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi, dan lain sebagainya. Kita bahas dari berbagai agama ya, masalah manusia pertama ini. Jadi setiap agama juga punya versi masing-masing, dan ada kemirip-miripan juga. Dalam agama Mesopotamia kuno, Adam namai dengan nama Adapa. Jadi Adapa ini sangat mirip dengan kisah Adam, dengan kehidupan yang abadi, dan ada cobaan segala macam di Taman Eden gitu. Ada seperti taman, tapi Taman Edennya versinya beda gitu. Mirip persis, hanya namanya yang diganti dengan agama yang ada di agama Samawi, agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, duluan mana? Agama Mesopotamia kuno apa agama Samawi? Agama Mesopotamia kuno sudah ada ribuan tahun sebelum agama Samawi. Jadi kalau misalnya ada skripsi nih, mohon maaf ya, skripsi, mengerjakan tugas misalnya, mana yang meniru, yang duluan skripsi apa yang terakhir gitu. Ini nih, bukan berarti saya mengatakan bahwa kitab sucinya skripsi ya, bukan ya. Kalau misalnya nih, kisahnya mirip gitu, kisah Adam atau Adapa ini di kisah Mesopotamia kuno, di agama Mesopotamia kuno ini, kenapa bisa mirip gitu? Kenapa miripnya banget gitu? Apakah mereka bayar royalti gitu? Agama Samawi ini harusnya kan bayar royalti ya, karena mirip, ada kemiripan kisahnya gitu. Hanya namanya yang diganti. Dan agama Mesopotamia kuno ini sudah ada ribuan tahun sebelum agama Samawi itu lahir. Sebelum agama Kristen, agama Islam, dan agama Yahudi itu lahir. Kenapa? Ini harus dijawab oleh kaum agamis. Kenapa ada kemirip-miripan? Dan cuma namanya yang diganti gitu. Dalam agama Islam misalnya, agama Islam itu ada sedikit perbedaannya dengan agama Kristen. Agama Islam itu dikisahkan bahwa kalau nggak salah Adam itu 30 meter ya panjangnya gitu. Udah kayak apa ya? Tiang listrik ya. Mohon maaf ya. Jadi tingginya 30 meter. Berapa hasta lupa saya. Nanti saya akan tampilkan datanya. Dan istri Nabi Adam itu
dalam agama Kristen Hawa ya, dan dalam agama Islam itu konon katanya namanya diganti menjadi Siti Hawa. Ada tambahan namanya Siti Hawa. Dan mereka juga tinggal di Taman Eden dalam agama Islam ya. Dan agama Kristen misalnya, agama Kristen itu kan Adam dan Hawa, mereka dicobai oleh apa? Buah berpengetahuan baik dan buruk. Jadi di taman itu ada pohon ya, pohon yang berbuah berpengetahuan baik atau berpengetahuan buruk. Dan di pohon itu ada seekor ular yang mencobai Hawa. Hawa, makanlah buah ini. Enak sekali rasanya. Cicipin saja. Dan si Hawa pun tergoda. Ah, masa sih? Yang benar aja lu. Nah, gitu kan. Si Hawa kan cuma tergoda ya. Ya kan. Tergoda dengan apa? Dengan diskon. Jadi si Hawa itu nggak bisa lihat diskon ya. Terus si Hawa pun mencari si Adam. Adam, kamu di mana? Ini ada diskon 80%. Ada di pohon diskon gitu. Ada buah diskon maksudnya. Kenapa? Ini ada pohon yang bagus. Saya tadi digoda oleh ular itu. Dan si Adam pun marah. Kenapa kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk ini? Dan si Hawa pun playing victim ya. Jadi Hawa ini mungkin udah dari dulu playing victim ya, suka playing victim. Ya bukan salah saya. Itu kan bukan salah saya. Orang ularnya yang godain saya kok, bukan salah saya. Salahin ularnya dong. Jadi sudah playing victim ya, dari dulu juga playing victim. Dan si ular pun lari terbirit-birit. Orang dia yang mau kok. Dan ular pun kabur. Tuhan pun murka. Terhadap siapa? Terhadap Adam dan Hawa. Karena Tuhan murka, maka mereka menjadi tahu perbuatan yang baik dan buruk. Dan Adam dan Hawa pun tiba-tiba memakai baju gitu. Dulunya kan enggak, mohon maaf ya, tidak memakai baju di Taman Eden. Masih tidak menggunakan busana. Karena mereka sudah makan buah ini, maka mereka jadi tahu dosa. Dan Tuhan pun murka, dan Adam dan Hawa pun diusir daripada Taman Eden. Dalam agama Yahudi, ada kemiripan dengan agama Kristen. Tapi perbedaannya itu, si Adam dan Hawa ini sebenarnya, ini bukan kemurkaan Tuhan ya. Ketika dia memakan buah yang bisa mengetahui perbuatan yang baik dan buruk ini, dalam agama Yahudi ini ada sedikit perbedaan dengan agama Kristen. Tuhan mengusir mereka dari taman ini itu bukan karena Tuhan murka, tapi itu semacam hukuman, ujian gitu, bukan semacam kemurkaan Tuhan kepada manusia. Itu dari versi agama Yahudi. Dalam mitologi Yunani juga seperti itu. Ada seorang bernama Epimetheus yang mempunyai istri bernama Pandora. Jadi asal-usul kotak Pandora itu berasal dari sini. Kotak Pandora. Jadi yang membuka kotak Pandora itu sebenarnya kan namanya Pandora. Jadi makanya dalam kehidupan modern kan selalu dikisahkan siapa yang buka kotak Pandoranya. Jadi ini berasal dari mitologi Yunani. Ini juga persis mirip kisahnya dengan kisah Adam dan Hawa. Jadi ada banyak kemiripan gitu dari versi agama ya. Ada banyak versinya gitu dari mitologi Yunani, ada dari Mesir kuno, ada yang daripada Mesopotamia, ada Kristen, Katolik, ada dari Yahudi dan lain sebagainya. Jadi ada mirip-miripnya gitu. Dan yang paling tua di sini adalah dari agama Mesopotamia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa banyak miripnya? Apakah mereka ini saling bayar royalti gitu antara satu sama yang lain gitu? Apakah ini hanya karangan fiktif belaka? Saya tidak akan menyimpulkannya. Silakan disimpulkan sendiri. Jadi di video ini sering saya menemukan komen ya. Kenapa sih nggak kasih kesimpulan? Kenapa abang nggak kasih kesimpulan? Saya tidak pernah ngasih kesimpulan karena memberikan kesimpulan itu sama seperti kita menyuapi anak kita dengan sendok. Udah gede nih anaknya, udah dewasa, tapi kita suapin dengan sendok, dengan spon gitu, dengan garpu gitu kita suapin. Buat apa kita suapin? Dia kok punya tangan sendiri kan? Jadi dia bisa menyimpulkan sendiri. Itu artinya dia punya tangan sendiri, dia bisa berusaha sendiri. Itulah kenapa saya tidak memberikan kesimpulan. Silahkan disimpulkan sendiri dan datanya saya tampilkan di deskripsi. Boleh dibaca sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.